Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik. Dan salam buat keluarga teman-teman. Dengan saya Bung Ropan, trio kepelatihan tim Indonesia. Dipimpin oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dan dua pembantu yang akan menopang kinerja dia menangani tim Garuda kita. Dani Lansot bersama dengan Alex Pastoor. Lansat sudah bertugas, begitu tiba balik bersama dengan Kluivert, mulai mengumpulkan data termasuk dengan ahli strategi Alex Pastoor. Dia akan menganalisa semua pertandingan Indonesia dan juga lawan-lawannya akan dihadapi. Karena kita tahu bersama teman-teman, ada 4 lawan kita: Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Yang paling dekat di bulan Maret 2025, tanggal 20 melawan Australia, tanggal 25 melawan Bahrain. 2 pertandingan kandang Bahrain dan Cina, semua bermain di GBK. 2 tandang lawan Australia di Sydney dan juga melawan Jepang. Nah, Australia adalah tim pertama yang akan dilawan oleh trio kepelatihan kita, Kluivert, Lansat, dan Pastoor. Tugas Pastoor tidak main-main. Dia akan menjadi aktor kunci yang akan mendukung Kluivert. Dia sudah melihat, bahkan dalam unggahan beberapa waktu yang lalu, dia melihat tentang pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, Indonesia melawan Australia. Karena melawan Arab kita menang dengan 2-0 terakhir di GBK, dan di GBK juga kita bermain imbang 0-0. Dalam pertandingan khusus melawan Australia itu kita mendapat tekanan yang luar biasa, kalah dalam ball position di semua aspek, tetapi pertahanan kita bagus, disiplin dari Jai Ises dan kawan-kawan mampu meredam setiap serangan yang datang secara bergelombang dari Australia, dan kita dapat 1 poin. Untuk bisa melaju membuka harapan kita menuju Piala Dunia. Di Australia kita juga tidak boleh kehilangan angka. Itu adalah tugas utama dari pelatih Kluivert yang dibantu oleh Pastoor dan Lansat. Nah, bagi Pastoor, ini yang sangat berpengalaman tentunya, pria berusia 58 tahun ini yang meloloskan Excelsior, Sparta, Rotterdam, dan Almere City ke Eredivisie. Ini dia adalah orang yang secara detail untuk bisa melihat kelebihan kekurangan lawan kita, juga pemain-pemain kita. Dan dia sudah coba sekarang bagaimana dengan Australia menghadapi Bahrain, karena ini 2 lawan kita. Mereka sudah bekerja, karena Australia dan Bahrain dalam pertandingan pertama di grup C itu Bahrain mencuri kemenangan 1-0. Kemudian Australia hampir kalah ke Bahrain, dan hanya di menit-menit terakhir bisa membalas kedudukan ketika Bahrain sedang unggul 2-1 untuk bisa menyamakan kedudukan 2-2. Saya pikir ini hasil yang menguntungkan buat kita. Kalau salah satu yang menang, tentunya kita tidak akan berada di posisi ketiga saat ini. Mungkin ada di keempat ya. Karena kalau Australia, Bahrain menang, saat itu Bahrain bisa ada di posisi atas bahkan. Ya, tapi sekarang Bahrain bersama dengan kita dan Cina bersama dengan Arab itu sama-sama mengemas 6 poin. Hanya Australia dengan 7 poin, 16 poin, Jepang ada di atas. Jadi secara hitung-hitungan kita selalu diuntungkan dengan hasil-hasil imbang yang diperoleh calon lawan kita. Pastoor melihat pertandingan antara Australia Bahrain, dan juga yang saya bilang tadi melawan Arab dan kita melawan Australia. Tentunya dia sudah punya bekal untuk dia bicarakan, diskusi dengan Patrick Kluivert dan juga Dani Lansat. Dani Lansat juga ikut terjun mengawasi pertandingan yang lain. Mereka bagi tugas untuk bisa mengamati pertandingan-pertandingan ini, dan nantinya Kluivert akan berdiskusi dengan mereka bagaimana langkah ke depan. Karena pada awal Februari, mungkin 2 minggu ke depan, mereka bertiga sudah balik. Kalau kemarin Pastoor tidak ikut, hanya Dani Lansat saat perkenalan di hadapan wartawan untuk pelatih baru. Nah, nantinya sudah lengkap. Pastoor ikut bersama dengan Lansat dan juga dengan Patrick Kluivert. Nah, ketika dia ikut, dia sudah punya bahan untuk dibicarakan, untuk diberikan masukan kepada Kluivert dengan tugas dia menganalisis penampilan Australia. Australia menghadapi Arab 0-0. Itu dibahas juga, dilihat juga oleh Dani Lansat dan juga dengan Pastoor sebelum Arab datang ke Jakarta dan Arab kalah di GBK dengan 2-0 dari Indonesia. Jadi itu pertandingan-pertandingan yang terus dicermati oleh sang profesor Alex Pastoor yang dibantu oleh Dani Lansat. Dan ini memudahkan bagi Kluivert tentunya
Kalau bisa dilihat di sini, ketika mereka dibantu dengan luar biasa oleh dua asisten ini, Kluivert dibantu dengan dua asisten ini, dan masih akan mencari juga dua asisten dari Indonesia, pelatih dari Indonesia yang akan melengkapi satu paket ya kepelatihan baru ini di tim Garuda kita. Kita belum tahu siapa dua, tapi nanti akan diumumkan oleh Patrick Kluivert. PSSI hanya akan menyodorkan 10 nama dan nantinya itu interview langsung ya dibicarakan dengan Patrick Kluivert, Lansat dan juga dengan Pastur siapa mereka yang akan datang. Juga sedang dibahas untuk mencari pelatih kiper ya, dan juga ahli untuk analisis video, analis yang akan ikut, dan pelatih fisik. Walaupun sudah terjadi pembicaraan sebelumnya bahwa Quintin Jacoba yang pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert di Curaçao akan ikut sebagai pelatih fisik, tapi belum ada penegasan di sana, belum jelas. Kita akan ikuti saja, tunggu saja pengumuman yang akan dibuat oleh PSSI siapa yang akan melengkapi tim kepelatihan ini. Karena memang harus cepat bergerak, waktunya semakin dekat. Tidak main-main, pertaruhan bagi Kluivert sebagai pelatih untuk bisa membuktikan bahwa dia tidak akan kehilangan angka, dan membuktikan ketika ia bilang bahwa dia akan merebut 4 poin. Berarti 1 poin melawan Australia dan 3 poin harga mati melawan Bahrain di Jakarta. Itu yang dibicarakan Kluivert dalam press conference. Semoga ini terwujud. Kalau sampai hilang ini akan berbahaya buat dia. Pasti ada penekanan yang luar biasa dari netizen untuk melihat bagaimana kemampuan Kluivert, terutama dengan dibantu oleh Lansat dan Pastur. Makanya mereka harus mutar otak benar-benar dan tidak boleh kehilangan angka. Dan saya pikir itu masih bisa didapat karena Kluivert yakin memang dengan ketambahan Ole Romani masuk Jairo ini akan punya warna sendiri. Apalagi dia akan bermain coba dengan attacking football seperti apa yang dikatakan oleh Kluivert juga kan di dalam press conference. Dia ingin bermain dengan pola 4-3-3. Bahkan mungkin dengan pola opsi lain adalah 3-5-2. Attacking football adalah warna dia karena dia terbiasa dengan total footballnya ketika masih menjadi pemain tim nasional Belanda. Sebagai seorang legendaris ya, tentu dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan cara bermain ofensif, bermain lebih terbuka ya. Tapi kita sekarang bermain lawan Australia di tandang, tentunya harus realistis bisa melihat ini ya, karena berbahaya juga saya pikir kalau kita melawan dengan secara terbuka. Tapi Kluivert punya keyakinan karena itu pemain-pemainnya dia rasa mampu semua untuk menjalankan apa yang dia inginkan dengan bermain ofensif. Lain halnya kalau kita bermain di Jakarta, tentunya ini wajar untuk bermain dengan sangat ofensif karena kita butuh angka ya. Tapi saya pikir di Australia juga ini adalah sebuah kejutan yang akan diberikan oleh Kluivert ya. Semoga Lansat dan Pastur ini bekerja dengan cepat, dengan sangat baik, dan sudah ya melihat kelemahan di mana Australia ini untuk menghadapi dengan tim nasional kita ya. Kita akan tunggu ya teman-teman. Sampai di sini saya berbicara dengan dua asisten yang akan membantu Kluivert menganalisis pertandingan-pertandingan dengan lawan-lawan kita. Yang pertama yang mereka utamakan adalah lawan Australia, baru Bahrain. Itu yang ini diutamakan. Kalau kita melewati 2 pertandingan ini dengan poin sesuai dengan yang dikatakan Kluivert, 4 poin, tidak ada kehilangan angka ya, langkah untuk menuju Piala Dunia sudah depan mata. Tinggal kita mengamankan pertandingan melawan Cina dan juga melawan Jepang. Oke, dengan saya Bung Ropan, ciao.